Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Di hadapan kita bersama sudah ada ROG Xbox Live X ini yang kemarin habis masa-masa pre-order. Gua pun ikutan PO dan sudah datang barangnya. Sebenarnya udah datang beberapa hari kemarin, cuman karena gua lagi kurang sehat, sampai sekarang pun sebenarnya masih kurang fit. Tapi nggak apa-apa, kita bikinin videonya impression singkatnya aja. Jadi ini adalah device atau handheld terbaru kerjasama ROG ya, Asus ROG dengan Microsoft Xbox nih sudah sampai resmi di Indonesia. Ini harganya kemarin gue beli pas PO itu sekitar 14 juta ya. Termasuk cukup ini ya, cukup oke lah untuk harganya. Ini boxnya seperti ini, warna hitam, cukup besar ya, kotak persegi panjang, ada siluet device-nya seperti ini, ada logo ROG, ada logo Xbox-nya, dan di sini ada tulisan ROG Xbox Live X. BTW ini cuma ada satu versi aja yang warna, kalau Live X ini warna hitam, dia kapasitasnya 24 GB untuk RAM-nya dan storage-nya di 1 TB. Sedangkan yang warna putih ada juga, itu harganya 9 jutaan yang pakai AMD Ryzen Z2E kalau nggak salah. Kalau yang ini Z2 Extreme. Nah, jadi penampakannya seperti ini, simple aja. Nah, yang akan kita dapatkan di dalam boxnya adalah dudukannya terbuat dari karton seperti ini. Kemudian ada chargeran. Nah, yang esensial cuma dua device ini aja, dua perintilan ini aja. Yang chargernya ini dayanya 65 watt dan bentuknya itu kayak chargeran laptop ya. Menurut gue ini kurang efisien. Kenapa? Karena kan namanya handheld suka dibawa pergi. Kalau kita bawa yang kayak gini agak-agak ribet. Walaupun memang size-nya kecil gitu, tapi lebih enak kan ya kita pakai batok casan yang buat handphone. Itu kan sekarang udah banyak yang third party yang dayanya 65 watt bahkan sampai 100 watt ke atas. Nah, ini teman-teman ya, untuk penampakan device-nya ROG Xbox Live X. Ini adalah device yang secara looks menurut gua nggak terlalu menarik amat ya. Kalau sejujurnya gua pribadi lebih suka desain yang Live yang biasa ya, yang tidak ada pegangannya seperti ini. Tapi in terms of handling, ini jauh lebih nyaman. Bahkan ini bisa dibilang salah satu yang ternyaman. Gua sendiri kan kemarin udah sempat pakai sekitar seharian ya, full gua pakai buat main. Ini sambil telentang di atas kasur gitu ya, kita main tiduran gitu, itu tetap enak. Dan gripnya kalau kita pegang satu tangan pun ini masih pede gitu ya. Misalkan kita satu tangan kita mau pakai buat ngambil apa atau minum atau makan gitu ya, megang device-nya gini ya, satu tangan ini masih enak. Sementara kalau device yang seperti biasanya yang nggak ada gripnya kayak gini, itu lebih riskan jatuh. Kalau ini kita masih enak lah megangnya tuh, nggak terlalu berat ya, nggak terlalu beda jauh lah ya, sekitar 700-an gram aja. Layarnya juga masih sama, dia di 7 inci. Ini adalah satu-satu handheld dengan grip, dengan handling terbaik. Nah, untuk bagian belakang desainnya juga 11-12 ya gitu, masih mengambil ciri khasnya si Live X tuh ya, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk bagian gripnya belakangnya ini ada teksturnya nih sebenarnya tuh. Kalau gue pegang tuh kayak gitu ya teksturnya. Jadi ini bikin nggak licin di tangan. Di bagian atas nih, sini ada tombol power, ini sekaligus jadi sensor fingerprint. Kemudian ada jack audio, terus ada slot micro SD. Ini gue belum coba, mudah-mudahan sih harusnya udah aman. Nggak mungkin nggak aman, bodoh sekali kalau sampai mengulang kesalahan yang sama. Kemudian ini tombol volume, indikator, ada dua lampu indikator, ada port USB-C, ada dua ya. Yang mana yang satu ini yang super high speednya 40 Gbps, yang sebelah kiri. Terus ada lubang ventilasi di tengah atas, di kanan, dan juga di sebelah kiri. Nah, ini layoutnya sedikit berubah untuk tombol-tombol shortcut. Di sini ada dua tombol kecil di sebelah kanan, ada dua tombol kecil di sebelah kiri, dan ada sedikit tombol yang sedang dengan logo Xbox di sebelah kiri. Kemudian speaker ini front facing ya, ada di kiri dan kanan, dual stereo. Kemudian untuk di padnya, nah ini yang menurut gua agak sedikit berbeda. Ini ada mungkin ya menurut gua penurunan dibanding Live X yang sebelumnya, karena berasanya itu kayak kurang mewah gitu, kayak feel-nya itu cheap. Satu-satunya yang berasa kurang mewah ya tombol di padnya ini aja, desainnya juga kurang enak dilihat gitu. Tapi kalau dipencet sih so far so good aja sih, nggak ada masalah. Sekarang waktunya kita coba nyalain. Nah, yang gua suka adalah ini kan dia pakai Windows 11 ya, dan sudah pakai Xbox Full Experience bawaannya, namanya juga kerjasama dengan si Xbox.
Nah, yang gua notice adalah ketika gua matiin sleep ya, bukan shutdown, gua sleep, ini power efisiensinya nih bagus. Baterainya sendiri ada di 80 watt hour sama kurang lebih kayak di Ally X yang sebelumnya. Jadi baterainya ini salah satu yang terbadak walaupun layarnya 7 inci tapi baterainya awet. Ini yang dulu aja 2 jam 3 jam kalau main game-game enteng itu bisa 4 jam ke atas. Nah, ini kalau kita pakai sleep dari semalam ya, dari jam 8 malam gua sleep sampai dengan tadi pagi gua nyalain itu cuman berkurang 3% aja. Jadi efisiensi baterainya tuh oke banget. Dan ketika gua nyalain lagi semalam gua main Mortal Kombat 1, barusan nih gua nyalain lagi gamenya masih jalan gitu, masih aktif, kecuali memang yang game-game tertentu yang memang khusus online dia akan minta reconnect. Nah, ini adalah tampilan dari Xbox Full Experience. Jadi ya sebenarnya kayak kita ngelihat interface aplikasi Xbox aja seperti biasa gitu ya. Nggak kayak SteamOS, jauh masih lebih enak SteamOS. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau di sini kita bisa dapat stream langsung tampilan game-game yang sudah kita install ataupun game-game yang belum kita install yang mau kita beli segala macem langsung nongol di sini. Nah, gue belum coba untuk game kayak Epic, kayak EA, Ubisoft itu apakah bisa nge-stream langsung di sini. Tapi kalau untuk Steam ini semua yang gue install adalah game Steam ya. So far gue baru install ada 3. Ada Mortal Kombat 1, Mafia Old Country, dan Chronos The New Dawn. Ini semuanya langsung setelah gue install dari Steam langsung nongol di depan nih, di paling depan di Xbox Full Experience. Tampilannya sebenarnya segini aja ya, kurang lebih mirip-mirip. Nah, menariknya adalah ini kan gue udah install Steam. Kalau gue pencet tombol Xbox ya yang kiri, by default ini malah masuknya ke SteamOS Big Picture gitu ya. Padahal tombolnya tombol Xbox tapi bukan masuk ke aplikasi Xbox, malahan masuk ke aplikasi Steam. Kalau yang sebelah kanan atas ini baru masuk ke aplikasi Xbox. Terus kalau misalkan kita mau ke Windows seperti biasa kita swipe aja, di sini langsung ada pilihannya tuh ya. Di sini Xbox Full Experience, yang sebelah kanan Windows Desktop kita pilih. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk main game. Nah, ini yang gua install, gamenya ada Chronos, Mafia, sama Mortal Kombat 1. Nah, untuk game Chronos ini gue pakai resolusi 1600x900, FSR 3.1 di settingan balance, kemudian preset grafisnya di medium dengan TDP 25 watt, temperaturnya naik ke 70 derajat, 71, sekarang 72 derajat, dengan frame rate-nya ada di kisaran 40-an, sekarang dapat 50 tuh ya. Ini udah enak sih hitungannya, nih playable banget ya. Apalagi kalau kita turunin lagi ke 720, gambar masih oke, frame rate juga harusnya akan lebih tinggi lagi. Game yang kedua ini Mafia Old Country dengan resolusi 900p, gue juga pakai FSR balance. Terus grafiknya presetnya sama di medium. Ini di chapter ketiga ya, dapat di luar ruangan nih, dapat 60-an fps. Wah, mantep sih ya. Tapi memang ini gue pakai 25 watt ya, TDP-nya, suhunya tuh dia ada di 70. Jadi menurut gue masih termasuk oke banget, bisa ditahan di bawah 80 derajat Celcius. Grafisnya teman-teman bisa lihat ya, enak. Nah, terakhir untuk game Mortal Kombat 1 di sini gue pakai, oke, ini masih dengan TDP 25 watt. Wah, ini lancar banget. Gambarnya juga oke. Suhu masih sama ya. Frame rate-nya ada di 50-an. Dan yang sebenarnya selain performanya sudah makin oke, yang perlu dinotis juga sebenarnya adalah ini ya, speaker. Nih teman-teman bisa denger ya, ini dengan volume 40% aja. Kalau kita main di kamar misalkan gitu ya, main sendiri, itu udah berasa mantap banget ya. Apalagi kalau teman-teman pakai di atas 50%, memang dari dulu ROG Ally ini unggulnya itu di speaker, salah satu yang paling the best lah. Nah, ini masih dipertahankan di Xbox Ally X ini ya. Ini gue pakai 70% ya. Gokil sih. Separasinya kiri kanan itu bahkan dari jarak yang nggak terlalu deket-deket banget ya. Ini berasa gitu. Yang kiri keluar ke kuping kiri, yang kanan masuk ke kuping kanan, itu ya bener-bener enak banget ya sensasinya itu.
Dan suaranya itu juga nggak cuma kenceng, dia juga benar-benar berbobot gitu ya, bulat, rich banget. Jadi puas lah dari visual oke, dari suara oke. Nah, menurut gua ini adalah device yang handheld yang oke banget, apalagi harganya juga nggak terlalu ya mahal-mahal banget ya. Nggak tahu kalau sekarang, tapi kemarin di PO masa-masa PO itu kan harganya 14 juta ya, dengan build quality yang oke gitu ya. Ya intinya menurut gue ini salah satu handheld yang layak banget dipertimbangkan, apalagi si Xbox One X ini juga dia sudah kompatibel dengan Bezite OS. Jadi kalau teman-teman seandainya pengen pakai dual boot, ganti SSD yang gedean, terus dual boot Windows dan juga Bezite OS, itu juga bisa, fungsi-fungsinya aman. Mungkin nanti gak tahu sih ya, kedepannya gue akan pakai coba Bezite atau enggak, tapi yang jelas di Xbox Experience ini nggak terlalu yang signifikan banget, tapi setidaknya memberikan pengalaman yang lebih oke lah. Karena kan misalkan kita habis main kayak gini, kita mau balik tinggal pencet tombol yang kanan tuh langsung masuk ke sini. Jadi ya intinya nggak seribet sebelumnya, apalagi kalau misalkan mode sleep ya, kayak yang dulu ya di device sebelumnya, apapun itu kayak sering macet gitu ya, setelah kita bangunin si device-nya nggak bisa lanjut main game. Sedangkan ini kita bisa lanjut main game dengan nyaman tuh seperti ini, lebih responsif dah gitu, mantap.